Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5116. Duncan memikirkan sesuatu saat ini dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Anda baru saja mengatakan bahwa penawarnya akan diambil setelah 5 hari. Tapi penawarnya akan dikirim ke stasiunmu setelah 4 hari. Jangan khawatir para manajer organisasi jika terjadi kesalahan selama transportasi. Penawarnya tidak akan dikirimkan tepat waktu? Apakah itu tidak akan membunuh semua orang?" Pemimpin pengawal kavaleri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini hanya proses transportasi harian. Dalam keadaan normal, penawarnya dikirim 1 hari sebelumnya. Selama tidak ada kecelakaan, itu tidak akan mempengaruhi waktu minum obat. Tidak masalah jika ada kecelakaan. Komisaris memiliki cadangan yang cukup untuk lebih dari 2 bulan. Tapi cadangan ini hanya akan digunakan dalam keadaan darurat." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan, "Beberapa tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penawarnya tidak datang selama 3 minggu berturut-turut. 3 minggu itu diselesaikan dengan mengandalkan cadangan komisaris. Tapi di minggu keempat, penawar lanjutan sudah dikirim." Duncan buru-buru bertanya, "Tahukah Anda mengapa tidak ada penawar selama 3 minggu?" Pria itu menjawab, "Tidak jelas." Duncan bertanya lagi, "Selama 3 minggu ini, apakah transportasi material antara Anda dan Turki dihentikan?" "Tidak." Pria itu berkata, "Transportasi material antara kami dan Turki sangat stabil. Dan kapal barang pada dasarnya berangkat seminggu sekali." Duncan mengangguk ringan, dia membuka mulutnya dan berkata, "Karena hubungan dengan Turki normal, penawar Anda tidak boleh diproses di Turki. Turki juga harus menjadi transit. Masalahnya adalah jalur dari stasiun sebelumnya ke Turki. Seharusnya itu orangnya." Pria itu berkata tanpa daya, "Kami hanya tahu sedikit tentang banyak hal, dan tidak memahami situasi yang dalam." Duncan menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, jika rencana Anda berhasil dicapai kali ini, maka saya sarankan Anda harus mencari kesempatan untuk mengikuti pokok anggur dan menghancurkan pabrik peleburan tembaga di Turki. Hierarki organisasi ini terlalu ketat, dan blokade informasi juga sangat ketat. Menilai dari tren ini, saya berspekulasi bahwa komisaris residen mungkin tidak tahu terlalu banyak. Dan jika mereka naik level, mereka harus menjadi pelebur tembaga di Turki, dan peleburan tembaga harus tahu lebih banyak." Charlie mengklik mengangguk dan berkata setuju, analisis Inspektur Lee sangat masuk akal. Peleburan tembaga harus menjadi keberadaan tingkat tertinggi dalam organisasi ini yang kita kenal sejauh ini. Duncan berkata lagi, "Selain itu, petunjuk penawarnya juga sangat penting. 47 Mei ditempatkan di dekat Sri Lanka, dan pengawal kavaleri ini ditempatkan di Siprus. Tapi penawar yang mereka ambil semuanya memiliki spesifikasi yang sama, yang kemungkinan besar diproses oleh pabrik pengolahan. Dan penawarnya diproses di sini setelah pemrosesan batch di pabrik. Ini akan didistribusikan dari sini ke dunia. Jika ini masalahnya, maka jalur distribusi penawarnya adalah petunjuk penting untuk menghubungkan seluruh organisasi." Kata-kata Duncan membuat mata Charlie berbinar. Kesan terbesar yang diberikan organisasi ini kepadanya adalah pembagian level internal yang jelas, dan pemblokiran petunjuk dan informasi yang ekstrim. Selain itu, banyak stasiun pada dasarnya beroperasi secara mandiri, dan sangat tertutup dalam diri mereka sendiri. Bahkan jika stasiun diekspos, mereka tidak akan mengungkapkan petunjuk akurat tentang organisasi. Namun, seperti kata Duncan, jika penawarnya diproduksi secara intensif oleh organisasi ini, kemudian selama dia mengikuti petunjuk penawarnya ke atas, dia akan dapat menemukan lokasi spesifik di mana penawarnya diproduksi oleh organisasi. Selain itu, penawarnya sangat penting bagi organisasi. Begitu tempat produksi penawarnya ditemukan, tidak jauh dari menemukan inti organisasi. Awalnya, sikap Charlie terhadap organisasi misterius ini adalah sebisa mungkin menahan diri, dan hanya melakukan serangan penembak jitu yang tepat pada pengiriman global 6 pesawatnya. Namun, setelah mengetahui tentang situasi kediaman pihak lain di Siprus, dia tiba-tiba menemukan bahwa model manajemen tempat tinggal orang mati itu tampaknya tidak dapat dipatahkan. Bab 5117. Tapi itu benar-benar membuatnya menjadi titik terobosan. Selama dia diam-diam bisa mengendalikan komisaris Siprus,
Dan kemudian mendetoksifikasi semua tentara yang mati dan pengawal kavaleri di Siprus dari racun yang muncul secara teratur di dalam tubuh. Ia dapat langsung menghancurkan organisasi misterius tersebut tanpa pertumpahan darah atau bahkan mengkhawatirkan organisasi misterius tersebut. Seluruh garnisun yang terbunuh ada di dalam tas. Apalagi semuanya sangat layak. Pertama-tama, tidak sulit baginya untuk membuat penawarnya. Jika dia ingin menghilangkan racun parah. Pada orang-orang ini, dia hanya membutuhkan sedikit energi spiritual untuk mencapainya. Serangkaian pil yang bekerja cepat dapat memastikan bahwa orang mati ini dapat melepaskan diri dari belenggu racun segera setelah minum obat. Kedua, tidak sulit untuk menyusup ke tambang tembaga seperti tong besi. Karena tong besi ini memiliki celah, dan itu adalah kapal barang yang melakukan perjalanan antara dia dan Turki. Seperti yang dikatakan pengawal kavaleri, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terlihat oleh dunia luar. Mereka telah memastikan hasil tambang tembaga yang stabil. Dan mereka juga telah mendirikan pabrik peleburan tembaga di Turki untuk mengolah biji tembaga pada titik-titik tertentu. Tambang tembaga memiliki output yang stabil dan saluran penjualan tetap. Apakah itu barang atau dana, arah dan jalur alirannya sangat jelas. Akibatnya, tidak ada kelainan yang terlihat dari dunia luar. Padahal, jika hanya untuk memastikan output normal dari tambang tembaga, organisasi tidak perlu mendirikan pabrik peleburan tembaga di Turki saja. Lagi pula, biji tembaga yang dihasilkan oleh tambang itu sendiri tidak mengandung petunjuk apapun. Dan tidak peduli kepada siapa itu dijual, secara teori itu tidak berpengaruh. Tetapi tujuan mendasar dari organisasi ini mendukung pabrik peleburan tembaga di Turki. Hal ini untuk memastikan kebutuhan material di dalam tambang tembaga dapat terpenuhi sepenuhnya. Karena jumlah orang di tambang tembaga ini hanya beberapa ratus orang. Tetapi jumlah orang yang tinggal di dalamnya mencapai beberapa ribu. Jika bahan hidup yang dibutuhkan ribuan orang dibeli langsung dari Siprus, ini akan sangat besar. Perbedaan kuantitatif pasti akan menimbulkan kecurigaan lokal. Ini sudah pasti, mereka harus memiliki saluran yang aman untuk melakukan pasokan material secara diam-diam di dalam tambang. Saat ini, peleburan tembaga di Turki memainkan peran yang sangat besar. Di permukaan, mereka menggunakan pengiriman untuk mengangkut biji tembaga yang diproduksi oleh tambang ke Turki. Namun nyatanya, yang terpenting adalah kapal yang datang untuk mengangkut biji tembaga diam-diam membawa sejumlah besar bahan hidup ke Siprus. Pertama diam-diam mengangkut semua persediaan ke bagian dalam tambang tembaga. Dan kemudian berpura-pura menghasilkan tembaga dari tambang tembaga. Biji dikirim kembali ke Turki. Itu hanya memanfaatkan jalur pelayaran untuk transportasi tambang tembaga. Dan pada saat yang sama, diam-diam mengisi kembali bagian dalam tambang tembaga. Tampaknya smelter tembaga mengimpor biji yang dihasilkan oleh tambang tembaga dan menghasilkan pendapatan bagi tambang tembaga tersebut. Namun nyatanya, peran inti smelter tembaga hanyalah fasilitas pendukung tambang yang menipu. Harus dikatakan bahwa cara membangun jalan papan di tempat terbuka dan menjaga gudang tetap gelap memang sangat cerdik. Bagi Charlie, selama dia bisa mengambil kesempatan dan menyentuh kapal kargo yang mengantarkan pasokan ke Siprus, dia bisa menyusup sampai dia bertemu langsung dengan komisaris. Dan begitu dia diberi kesempatan seperti itu, dia akan cukup percaya diri untuk mengendalikan komisaris itu. Namun, Charlie juga punya dua rencana. Jika semuanya berjalan dengan baik, seluruh garnisun secara alami akan dihancurkan tanpa pertumpahan darah. Tapi tidak masalah jika dia tidak bisa mengendalikan komisaris itu. Dia bisa membunuhnya dengan tenang, dan kemudian membagikan penawarnya ke semua prajurit yang mati dan pengawal kavaleri. Dan tidak peduli dengan yang lainnya, biarkan para prajurit mati dan pengawal kavaleri ini bermain dengan bebas. Bab 5118. Dan ketika ribuan orang tiba-tiba lepas kendali, sudah pasti cukup bagi organisasi ini untuk minum sepanci. Selain itu, Charlie bertindak sendiri untuk kedua rencana tersebut. Jadi dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Dan tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal. Dia tidak akan membiarkan organisasi misterius itu menemukannya dengan mengikuti petunjuk. Setelah itu, Charlie, Joseph, dan Duncan menyusun rencana aksi yang lebih detail. Setelah rencana dirumuskan, Charlie berencana untuk berangkat ke Amerika Serikat dan menggunakan beberapa hari tersisa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Namun, sebelum berangkat, dia secara khusus meminta Joseph untuk membawanya menemui saudara Abren yang berspesialisasi dalam komunikasi. Saat ini, Catachlis Mikfron telah menyiapkan gedung mandiri berlantai 2 untuk Abren, yang khusus digunakan untuk penelitiannya.
Meskipun Abren tiba di Suriah beberapa hari yang lalu, keadaannya secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak hanya semangat, corak, dan suasana hatinya terlihat jauh lebih baik, tetapi ia juga tampak jauh lebih muda. Melihat Charlie, Abren sangat terkejut, dan berkata dengan semangat, "T.N. Wade, kenapa kamu datang ke Syria? Apakah kamu terbiasa dengan tempat itu?" Abren berkata dengan wajah puas, "Sejak saya datang ke sini, saya merasa segar setiap hari, tetapi satu-satunya penyesalan adalah pekerjaan masih harus menunggu peralatan terpasang. Jadi saya tidak bisa memulainya secara langsung untuk sementara waktu." Mengatakan itu dia berkata lagi, "Saya membuat daftar peralatan dan Tuan Joseph telah mengatur pembelian tanpa diskon. Yang saya inginkan pada dasarnya adalah peralatan terkait komunikasi sipil terbaik di dunia. Setelah tiba di Suriah satu demi satu, saya berencana untuk membangun sistem komunikasi terenkripsi yang dapat mencakup seluruh pangkalan terlebih dahulu. Dan dalam prosesnya, rancang algoritma enkripsi yang dapat disinkronkan setelah satelit pergi ke luar angkasa." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kak, kapan satelit kita bisa terbang ke langit?" Abren menjelaskan, baru-baru ini, orang-orang di bawah Chatachlis Mikfron dikirim ke beberapa perusahaan dunia. Melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di wilayah lepas pantai. Perusahaan komunikasi terkenal memesan satelit komunikasi. Tapi satelit saat ini belum siap pakai dan perlu dijadwalkan. Setelah satelit keluar dari jalur produksi, pertama-tama kami akan mengirimkannya ke Suriah. Saya akan membuat beberapa modifikasi pada satelit dan kemudian mengirimkannya ke perusahaan peluncuran komersial untuk meluncurkannya. Tetapi penelitian dan pengembangan algoritme dan transformasi satelit memerlukan banyak pekerjaan. Dan mungkin butuh 1 atau 2 tahun paling cepat. Charlie bertanya kepadanya, "Kak, pasti sulit bagimu untuk menyelesaikan pekerjaan sendirian. Jadi mengapa tidak merekrut lebih banyak orang untuk membantu Anda melakukan sesuatu? Jika Anda dapat membangun tim komunikasi satelit, efisiensinya pasti akan sangat meningkat." Abren berkata tanpa daya, "Saya juga memikirkan hal ini, tapi itu tidak mudah untuk dicapai. Saya menghubungi beberapa rekan lama dan bawahan lama. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bekerja di Suriah, mereka sedikit enggan. Selain itu, tempat kerja ada di dalam pangkalan. Saya juga khawatir orang luar akan masuk dan menyebabkan risiko kebocoran." Charlie mengangguk dan berkata, "Kami tidak kekurangan uang, yang kami kekurangan adalah waktu. Jadi menurut saya, lebih baik melakukan ini. Kami pertama kali mendirikan atau sekadar mengakuisisi perusahaan komunikasi dengan landasan yang cukup di Amerika Serikat. Dan kemudian biarkan tim ini di Amerika Serikat, melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Anda akan berkoordinasi secara keseluruhan. Selain itu, kami dapat menggunakan perusahaan di Amerika Serikat sebagai cadangan. Selama operasi tim ini, jika kami menemukan talenta yang dapat dipercaya, kami dapat secara bertahap menyerap mereka ke Suriah." Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, lalu berkata, "Selain itu, saudara, Anda tidak perlu khawatir orang-orang ini tidak ingin datang ke Suriah. Selama kamu bisa memberi cukup uang, kamu pasti bisa membuat mereka terkesan." Bab 5119. Akuisisi perusahaan? Abren terkejut dengan kata-kata Charlie dan berkata, "T.N. Wade, jika Anda ingin mengakuisisi perusahaan komunikasi dengan fondasi yang cukup, biayanya minimal $1 miliar AS, investasinya akan terlalu tinggi. Saya khawatir akan sulit untuk mencapai profitabilitas." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Laba bukanlah hal yang paling penting. Bagaimana mengatasi kebutuhan mendesak kita sekarang? Itu yang paling penting." Kemudian, Charlie berkata lagi, "Masalah terbesar kita saat ini adalah urgensi waktu. Belum lagi 1 tahun atau 1 bulan, bahkan 1 hari atau 1 jam. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkannya, waktu jauh lebih penting daripada uang." Charlie berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Jika Anda ingin berkembang lebih cepat dari orang biasa, Anda harus mengubah cara berpikir yang hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak. Jika tidak ada orang, atau Anda tidak dapat merekrut orang. Jika Anda masih tinggal dalam hal bagaimana menyelesaikan masalah perekrutan orang, pada dasarnya sulit untuk mencapai hal-hal hebat. Prasyarat untuk melakukan hal-hal hebat adalah strukturnya harus cukup besar. Ketika perusahaan-perusahaan besar itu menghadapi masalah yang sama, mereka tidak akan memikirkan bagaimana membangun tim baru, lalu mengembangkan produk,
solusi pertama yang akan mereka pikirkan adalah langsung membeli produk yang cocok di pasar. Kemudian, Charlie berkata, Elon Musk tidak akan membuang waktu yang berharga untuk membangun Twitter. Paling ekonomis baginya untuk langsung membeli Twitter. Sebenarnya, itu sama untuk kita. Jika kita perlu merekrut karyawan satu persatu, terlalu banyak variabel di dalamnya. Bahkan jika Anda berharap untuk menyelesaikan masalah dalam 2 tahun. Begitu ada pergantian personel, kali ini akan menjadi tanpa batas waktu. Pertama-tama, siklus rekrutmen pasti akan lebih lama dari yang diharapkan. Rencana awalnya adalah merekrut tenaga kerja yang cukup dalam 3 bulan. Ini mungkin memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama. Kedua, stabilitas personel tidak mencukupi. Tim yang direkrut dalam beberapa bulan akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk berkultivasi. Tapi begitu pendatang baru yang sudah dilatih dengan usaha keras tiba-tiba ingin pergi, waktu bulan-bulan ini mungkin terbuang sia-sia, bahkan perekrutan dan pelatihan. Setengah tahun kerja keras terbuang sia-sia, dan kami tidak punya pilihan lain selain memulai proses dari awal lagi. Juga, stabilitas karyawan saja tidak cukup. Premis stabilitas adalah bahwa mereka memiliki cukup. Bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk menangani pekerjaan mereka, kita perlu berinvestasi dalam biaya coba-coba yang tidak diketahui. Jika kita memilih orang yang salah, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Dengan cara ini, bahkan dalam 3 tahun, kita mungkin tidak dapat mencapai apa yang kita inginkan. Selain itu, selalu penting untuk melakukan sesuatu sekaligus. Jika Anda tersandung di awal, kehilangan energi dan kepercayaan diri akan melampaui imajinasi. Akan sulit untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Berbicara tentang ini, Charlie memandang Abren dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, meskipun sekarang kamu sedang bersemangat tinggi, jika kamu benar-benar menemui berbagai kesulitan di tahap awal personel. Setelah 1 atau 2 tahun, kamu sendiri tidak akan memiliki kekuatan yang kamu miliki sekarang." Abren setelah merenung sejenak mengangguk ringan dan menghela nafas. "Kamu benar, energi dan kepercayaan diri semakin berkurang. Sampai akhir konsumsi, seluruh orang terpuruk. Di masa lalu, saya mengundurkan diri dari pekerjaan pertama saya. Lagi pula aku masih tidak berpikir itu masalah besar. Saya memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata, dan pastinya tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya menabrak dinding lagi dan lagi. Dan pada akhirnya, semua semangat juangku musnah." Bab 5120. Berbicara tentang ini, Abren tiba-tiba membeku di tempat dan bergumam. Begitulah, dari ahli komunikasi yang sombong menjadi seorang pelaut yang rela pergi ke Meksiko untuk bekerja sebagai kuli. Charlie sedikit sambil tersenyum, bertanya, "Saudaraku, di perusahaan mana kamu memiliki pekerjaan dengan gaji tertinggi?" Abren buru-buru berkata, "Ini adalah perusahaan komunikasi Amerika kuno." Charlie bertanya lagi, "Berapa nilai pasar perusahaan itu saat ini?" Abren berpikir sejenak, dan berkata, "Beberapa tahun yang lalu, perusahaan itu sangat makmur. Ketika nilai pasar tertinggi, itu melebihi puluhan miliar dolar. Namun, saat gelembung terus pecah dan performa terus menurun. Saat saya dipecat, nilai pasar seharusnya hanya lebih dari 1 miliar. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Bagaimana fondasi perusahaan ini?" Abren berkata, "Fondasi teknologi perangkat lunak dan perangkat keras sangat bagus. Tapi alasan mengapa itu menurun tahun-tahun ini terutama karena arah pasar belum ditemukan. Ya, penanggung jawab salah menilai arah perkembangan pasar komunikasi. Dan kemudian secara bertahap membunuh bisnis 2CN-nya sendiri. Dan kemudian beralih mengandalkan modal lamanya untuk menyediakan peralatan perangkat keras dan dukungan teknis untuk perusahaan komunikasi lainnya." Charlie berkata dengan ramah, "Itu tepat untuk kami. Jika bisnisnya berjalan dengan baik dan nilai pasarnya tinggi, akan sulit bagi kami untuk menurunkannya, dan setelah kami menurunkannya, bisnis 2C juga akan banyak melibatkan kami. Pengalaman? Tapi sekarang menghususkan diri pada peralatan perangkat keras dan dukungan teknis. Bukankah hanya cocok untuk melayani kita? Lagi pula, kami tidak mengejar perusahaan komunikasi baru di dunia. Kami hanya berharap dapat membangun jaringan komunikasi kami sendiri secepat mungkin." Abren mengangguk dan berkata, "Jika digabungkan dengan situasi kita, memang sangat cocok. Kami dapat menggunakan banyak teknologi dari perusahaan ini secara langsung.
Dan hampir semua anggota perusahaan ini adalah peneliti ilmiah. Meskipun pasarnya berantakan, namun kemampuan penelitian dan pengembangan tidak boleh diremehkan. Charlie berkata tanpa ragu, itu dia. Saudaraku, berkemaslah dan segera kembali ke Amerika Serikat bersamaku. Abren berkata dengan heran, kembali ke Amerika Serikat? Pak Wade? Sudah beberapa hari, dan tidak ada yang diselesaikan. Charlie berkata, lebih penting untuk membeli perusahaan lama Anda secepat mungkin. Setelah Anda tiba di Amerika Serikat, Anda dapat langsung menemui bos perusahaan dan membicarakan tentang akuisisi. Bukankah kamu mengatakan bahwa nilai pasarnya mungkin di awal miliar dolar? Selama dia mau menjual, saya bisa membayar hingga 2 miliar dolar. Adapun berapa banyak yang bisa dinegosiasikan? Itu tergantung pada kemampuanmu, Kak. Abren tercengang, dan berkata, Tuan Wade, apakah Anda benar-benar ingin membeli perusahaan itu? Ya. Charlie mengangguk tegas, dan berkata, beli, dan biarkan dia merancang satelit untuk kita. Karena memiliki teknologi yang sudah jadi, seharusnya bisa mendesain satelit dalam beberapa bulan, kan? Dan kemudian akan memakan waktu beberapa bulan untuk diproduksi, dan akan diluncurkan pada paruh pertama tahun depan. Abren berkata dengan bersemangat, tidak butuh waktu lama. Perusahaan itu sendiri sedang mengembangkan satelit komunikasi untuk banyak perusahaan besar. Dan teknologi dan rantai pasokan itu penting. Sudah lengkap. Jika kita berhasil mendapatkannya, kami hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian khusus pada basis aslinya sebelum dapat digunakan. Dalam waktu paling cepat 3 bulan, kami bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kami. Satelit komunikasi. Saat berbicara, Abren berkata lagi, jika kami memesan kuota peluncuran dengan perusahaan peluncuran komersial sekarang, satelit kita sendiri akan berada di orbit segera setelah musim gugur atau musim dingin ini. Charlie mendengarnya tanpa ragu dan berkata, bagus. Besar. Saudaraku, kamu akan kembali ke Amerika Serikat bersamaku kali ini. Kamu harus mengatasi semua kesulitan dan menjatuhkan perusahaan ini.